Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di IES Channel. Channel belajar, belajar menjadi lebih baik. Sahabat pembelajar, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, wal inayah, wal hidayah, bahagia dan sejahtera selalu untuk kita semua. Kali ini saya akan berbagi tentang sesuatu yang amat penting tapi ringan. Wah, amat penting tapi ringan. Dan ini sebenarnya agak klise ya, sesuatu yang sudah sering dibicarakan orang, bahkan mungkin banyak di video-video YouTube lainnya yang mengangkat tentang ini. Sesuatu yang sangat tajam sebenarnya, tetapi seringkali diabaikan. Ya, seringkali diabaikan. Baik, kenapa saya sampaikan ini? Ini terkait dengan tugas saya memang, kebetulan saya sebagai seorang editor, salah satu editor di eee, jurnal ya, di sebuah jurnal yang menerima tulisan-tulisan baik dari mahasiswa maupun dari dosen untuk dipublikasikan. Di dalam penerbitan atau publikasi sebuah jurnal itu sebenarnya melalui beberapa tahapan. Setelah penulis mengirimkan jurnalnya, tulisannya, artikelnya, editor akan mengevaluasi. Jadi tugas pertama adalah seorang editor, ya, bisa editor editor in chief atau editor bagian atau editor section biasanya disebut seperti itu. Tugas editor pada prinsipnya adalah memastikan bahwa tulisan, eee, artikel yang Bapak Ibu kirim itu pertama sesuai dengan skop jurnal, sesuai dengan skopnya, visi misinya, kemudian memang sesuai dengan isu yang sedang diangkat, dan yang ketiga substansi. Nah, berbicara soal substansi ini berarti terkait dengan kontennya. Konten bukan hanya terkait dengan eh, materi yang dibuat, tapi juga tadi kaitkan dengan isu, apakah ini isu yang memang mutakhir dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kebetulan di jurnal saya ini masih jurnal yang ya katakanlah jurnal yang tidak terlalu ketat terhadap itu, yang penting tulisannya bagus dan sesuai dengan skop, itu sudah bisa diterima. Nah, tugas selanjutnya adalah masuk ke tahap review. Itu akan direview oleh reviewer. Jadi ada reviewer yang uh, mengkaji isi makalah yang Bapak Ibu kirim. Ini sehubungan dengan materi tadi itu. Ketika substansi sudah disetujui oleh editor di awal, ya, di tingkat awal ya, bisa saja reviewer menolak karena tidak, setelah lebih rinci dibaca ternyata tidak. Nah, yang dilakukan oleh reviewer adalah berbicara soal konten tadi dan kualitas tulisannya. Dan dia akan memberikan catatan-catatan untuk memperbaiki tulisan itu harusnya apa yang harus dilakukan. Uh, Revisi misalnya, ada revisi minor, ada revisi mayor. Biasanya kalau revisinya minor, maka dia akan diterima tulisannya. Editor akan mengirim balik ke penulis bahwa tulisannya diterima dan perlu edisi revisi minor. Tapi kalau revisinya mayor, maka biasanya ditolak. Katakanlah kemudian artikel itu sudah diterima, accepted misalnya. Maka setelah diperbaiki oleh penulis, kemudian dibaca kembali, dipelajari kembali oleh reviewer, selanjutnya masuk ke tahap berikutnya, praproduksi. Di praproduksi itu adalah peran proofreader.
yang akan membaca dari kata per kata untuk memastikan bahwa setiap narasi yang ditulis itu tata bahasanya, penggunaan, ejaannya, kemudian tanda baca dan sebagainya itu dilakukan oleh proofreader. Setelah proofreader lewat, masuklah, eee, tahap selanjutnya lah yaitu finalisasi untuk diproduksi. Di situ peran layouter, dia yang akan me-layout, tulisan tadi agar sesuai dengan platform yang ditetapkan di jurnal. Nah, walaupun sudah ada, template yang dibuatkan oleh jurnal untuk mempermudah itu, tapi ada saja masih para penulis yang tidak sesuai dengan template-nya. Jadi, ada pengalaman orang yang menulis kemudian ditolak gara-gara tidak sesuai dengan template. Bisa jadi seperti itu karena, mmm, bisa jadi apa ya, karena saking ketatnya template tidak dipenuhi dia harus, eee, diperbaiki dulu oleh penulis gitu ya, atau bahkan ditolak tulisannya gara-gara tidak sesuai dengan template. Nah, template itu mempermudah bagian produksi untuk menyesuaikan, eee, format dan sebagainya. Nah, disinilah kesulitannya ketika yang saya katakan tadi karena jurnal kita ini masih katakanlah masih di level bawah lah ya, editor bisa merangkap menjadi reviewer, merangkap juga jadi proofreader, jadi juga layouter. Inilah yang, eee, repot. Akibatnya apa? Pekerjaannya cukup panjang karena harus, mmm, dilakukan, sekaligus ya, dan waktu yang diperlukan juga banyak sekali gitu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah hal yang katakanlah konten sudah saya, yakin gitu ya, Bapak Ibu dan semua para peneliti tentu kontennya hebat-hebat, tulisannya bagus-bagus. Tapi banyak tulisan yang bagus, tapi narasinya kurang bagus gitu. Tata bahasanya, titik komanya, ejaan dan sebagainya. Dan ini ya apa boleh buat tadi karena dikerjakan sendiri kita harus lakukan perbaikan, lakukan revisi sendiri. Jadi saya banyak menemukan tulisan-tulisan yang harus kita lakukan perbaikan sendiri. Supaya cepat kalau dikembalikan ke penulis, mestinya dikembalikan ke penulis lebih panjang lagi. Ya kalau penulisnya langsung memperbaiki, waktunya banyak yang diperlukan, lama lagi begitu. Akibatnya kita harus, bantu memperbaikinya. Nah, beberapa di antaranya yang paling sering muncul adalah apa? Satu terkait dengan tata bahasa, penggunaan yang paling sering itu penggunaan kata sambung dan, kata sambung dengan, itu, terlihat biasa tapi seringkali bisa mengubah makna. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan istilah begini, kalimatnya, "Tuan A berasal daripada kota B." Daripada kota B. Daripada itu kan kata pembanding. Tuan A lebih kecil daripada Tuan B. Itu lebih pas ketimbang kalau digunakan daripada itu sebagai ungkapan keterangan asal-usul, misalnya keterangan tempat. Tuan A berasal daripada kota apa. Itu keliru dan masih banyak tulisan begitu, ya. Kemudian misalnya A, B, C, D, dan E. Nah, kata A, B, C, D, dan E. A sampai C itu adalah urutan. Satu A, B, C. Kemudian urutan terakhir adalah
di dan e. Karena di dan e, itu jadi urutannya adalah hanya 4. Padahal kalau yang dimaksud urutannya ada 5, A, B, C, D, E. Berarti kan 5 mestinya. Maka tidak seharusnya dan itu ditempatkan seperti itu. Mestinya A, B, C, D, baru dan E. Jadi di depan dan itu diberi koma. Karena itu urutan. Bukan gabungan yang terakhir ya, bukan gabungan di dan E. Ini yang sering saya temukan juga ya. Dan banyak lagi ya untuk kata-kata yang eh, tata bahasanya, tata urutannya yang salah. Belum lagi, apalagi gitu ya, apalagi terkait dengan penulisan sitasi. Kalau sitasi atau kutipannya dilakukan secara manual, maka pasti sudah banyak salahnya. Ini yang makan waktu Bapak Ibu untuk memperbaikinya ya di bagian jurnal kalau untuk diterbitkan. Dan satu lagi yang saya kurang kurang apa ya jadinya, saya juga nggak paham ini. Karena ada beberapa penulis yang membuat um, tabel secara manual. Itu lebih parah lagi Bapak Ibu. Ya walaupun sudah jarang-jarang ya, masih ada memang uh, beberapa lah ya yang membuat membuat tabel dengan manual. Akibatnya garisnya juga manual dan sebagainya. Akibatnya ketika dia berpindah, kita pindah dalam format lain, dia berhamburan ketika di layout dan sebagainya. Nah, akibatnya kami di Jurnal terpaksa harus membuat tabel ulang agar sesuai dengan platform. Ya, kalau tabelnya 1, 2, biasanya tabel itu ada yang sampai lebih dari 5. Ini makan waktu lagi. Saya ambil contoh, misalnya begini. Seharusnya itu kan yang namanya tabel. Oke, ini ada contoh. Kebetulan sedang di edit ya. Ini masih perbaikan, masih belum selesai. Ke tabel dulu. Tabel. Ini tabelnya sudah disempurnakan ya. Nah, tabel yang benar itu kan seperti ini. Aslinya tabel itu kan begini ya. Semua ada garisnya. Tapi sesuai dengan platform kita tidak menggunakan tabel seperti ini. Yaitu hanya menggunakan garis horizontal. Ini kita matikan. Kalau tabelnya menggunakan eh, dengan aplikasi tabel di Word ini, lebih mudah membantu memperbaikinya. Bayangkan kalau ini manual, jadi kita harus buat tabel baru, ya. Kemudian mengubah ini. Ya kalau yang saya nggak, uh, ya repot juga ya. Ini sesuatu yang sangat mendasar dan sangat mudah sebenarnya. Nah, dasar tabelnya seperti ini, maka untuk menyesuaikan dengan platform kita, ini semua garis dimatikan dulu. Kemudian baru per baris di atas kita tambahkan dengan mengklik di sini, ada top border di sini. Klik top bordernya gitu. Kemudian ini juga di sini untuk menutup judul eh, baris pertama sebagai nama kolom ya. Nah, kemudian baru terakhir kita tutup. Pilih di sini bottom border. Udah selesai Bapak Ibu. Jadi tidak repot
repot gitu sebenarnya, membuat ini. Yang repot itu kalau manual. Jadi, eee, kami jadi kerepotan, gitu. Atau misalnya Bapak Ibu ingin, lebih ringkas lagi misalnya bikin tabel, bahkan saya usulkan lebih bagus kalau saya sendiri menggunakannya dari, dari Excel. Nah, kita coba lihat dari Excel. Dari Excel itu sudah ada format sebenarnya. Kita lihat di sini, yang format yang sesuai standar kita adalah di sini, make list. Nah, ambil aja template-nya di sini, klik ini, create. Nah, begini. Ya, jadi, apa namanya, oke, nggak muncul ya. Make list. Nah, ini tinggal kita isi aja kalau memang tidak ingin repot gitu di menggunakan Word, langsung di Excel. Ketika sudah selesai diisi semua, di diblok aja di sini, diblok ininya, kemudian klik kanan, copy lalu dipastekan ke, Word gitu. Ya tentu ini dirubah. Nah, makanya lebih bagus lagi kalau judul tabel di sini tabel berapa, kemudian di sini judulnya. Jadi lebih praktis begitu. Nah, sekarang kita kembali ke ini, ke Word-nya. Di Word ini karena sudah banyak ya, sudah nggak ada lagi tanda-tanda. Di sini banyak sekali tanda merah, tanda merah. Kalau ada tanda merah di sini berarti ada yang harus diperbaiki kata-katanya. Tinggal bahasa Inggrisnya saya pikir yang harus diperbaiki. Kita lihat ke atas dulu. Nah, dari judul dulu. Dari judul, pengaruh kepemilikan manajerial, struktural modal, leverage, dan profitabilitas. Sekilas sudah benar ini. Tapi menurut saya ini belum benar. Kalau ini adalah urutan kepemilikan manajerial, struktur modal, leverage, profitabilitas, urutan dalam artian setara ya, setara urutannya. Bukan 1, 2, 3, 4 dalam artian bertingkat, ada yang melebihi. Maka ini tidak jelas. Apakah kepemilikan manajer yang lebih utama, yang struktur modal yang kedua, leverage ketiga, dan profitabilitas ada yang terakhir pentingnya. Kalau ini tidak ada, maka harusnya urutnya apa? Harusnya urut abjad. Jadi mestinya apa? Karena urut abjad, pertama adalah kepemilikan manajerial dulu, kemudian leverage ya. Sorry, kita cut, pindah ke sini, koma, kemudian profitabilitas, ya, sesuai urutannya. Nah, ini dan. Nah, ini Bapak Ibu. Ada dan di sini. Seharusnya di mana dan ini kita tetapkan. Kalau ini adalah urutan dan kemudian kita ingin menunjukkan profitabilitas, struktur modal. Struktur modal adalah urutan yang berikutnya sesuai urut abjad, maka kita memberi tanda yang urutan terakhirnya adalah memberi tanda dan. Dengan catatan di depannya diberi tanda koma. Kalau kita tidak memberi koma, maka urutannya ini adalah kepemilikan modal, kepemilikan manajerial, leverage, kemudian yang ketiga profitabilitas dan struktural modal. Ada 3, padahal di sini ada 4 variabel, 1, 2, 3, dan 4. Artinya kita harus beri koma di sini. Dan struktur modal.
Jadi ingat sekali lagi, urutan ini ke sini adalah urut abjad. K yang pertama, kemudian diikuti dengan L, kemudian diikuti dengan P, terakhir adalah S. Ini urutan abjad untuk menunjukkan bahwa mana yang antara satu dan lainnya itu di sini tidak lebih besar, tidak lebih kecil, tidak lebih apa, bukan ascending atau descending begitu. Jadi urut abjad. Kemudian ini sudah bagus. Ada yang biasanya menjadikan ini di BAE. Nah, judul karya ilmiah jurnal di uh, kita itu ini tidak boleh disingkat, harus ditulis Bursa Efek Indonesia. Kalau di dalam batang tubuh tulisan baru boleh menggunakan singkatan. Jadi ini, nah ini salah satunya. Nah, kemudian tadi ada beberapa. Ini aja ada tanda nih. Bapak Ibu lihat di pojok ya. Kelihatan nggak ya? Oh nggak kelihatan ya di layar. Di sini ada 17. 17 kata yang harus diperbaiki terkait dengan ini. Kita lihat di mana. Nah ini contoh bahasa Inggris ya. Ownership, capital structure, leverage, oh, apa di sini? Profitability and coba leverage dan profitabilitas seolah-olah dua variabel bersama-sama menjadi satu. Padahal ini adalah urutan. Makanya di sini ada apa namanya? Saran. Ini dari Grammarly ya. Saran dari Grammarly, add a comma, tambah koma di depan n. Seperti itu. Nah, ya baru cocok. Kemudian di sini ini determine. Nah, mestinya karena ada to di depannya, maka bukan kata lampau ya. Ini juga. Oke, ini bisa karena pronoun ya, bisa diabaikan saja atau hilangkan. Ingat Bapak Ibu dalam kalimat apa namanya, bahasa ilmiah adalah menggunakan bahasa active voice ya. Jadi bukan passive voice. Jadi dapat mungkin menggunakan active voice. Nah, ini contohnya. Dan kebetulan ini sudah apa ya, dikoreksi sehingga sudah lebih bagus. Tidak banyak lagi. Cuman contoh yang berulang-ulang yang saya temukan adalah yang tadi itu. Kata, bahasanya, narasinya, titik komanya. Nah, belum lagi tadi di urusan tabel. Jadi kalau tabel itu dibuat manual, maka bagian kami sudah, wah ini bakal lama ini bikin tabelnya gitu. Belum lagi layoutnya. Membuat layoutnya itu makin lama lagi. Jadi waktunya panjang. Ini mudah-mudahan bagi penulis, Bapak Ibu, mahasiswa ya yang ingin menerbitkan uh, artikelnya, uh, terutama harus lebih semangat. Yang kedua adalah berusaha uh, sesuaikan syarat-syarat penulisan, sesuai format, sesuai template-nya, sehingga membantu meringankan tugas-tugas orang-orang di belakang layar dari jurnal yang akan diterbitkan. Gitu. Dan tentu bantuan Bapak Ibu itu sangat sangat berarti, dan kebaikan itu pasti dibalas dengan amal ya, dan insya Allah dijamin masuk surga begitu. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan saat ini, kurang lebihnya mohon maaf.
Tentu saja ini, eee, apa yang saya temukan, jadi tidak mengada-ngada karena beberapa hari ini saya melakukan editing terhadap, eee, tulisan-tulisan yang akan diterbitkan. Mudah-mudahan cukup dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Learning, doing, and praying. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.